Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Asisten 1, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Pak Wakapolres, Bapak Camat dan seluruh jajarannya, wabil khusus Bapak Pembina Yayasan Salafiyah Syafi'iyah, Bapak Syarif Buinga, betul ya Pak bacanya, SPDI ME, para masyayikh dari pesantren yang hadir tadi disebutkan satu persatu, wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Gus Anik dan Gus Yayan. Ini jabatannya Menteri Perhubungan. Kalau di Malaysia namanya Menteri Pengangkutan. Saya tahun 2013 diundang, kalau di Malaysia disebutnya dijemput. Dijemput, diundang oleh wakil, atau wakil itu kalau di Malaysia timbalan. Ya, timbalan Menteri Pengangkutan. Itu timbalan Menteri Pengangkutan maknanya wakil Menteri Perhubungan Malaysia, namanya Dato' Abdul Aziz. Dijemput saya acara maulid di sana. Ternyata di Malaysia sama kayak di Pohuwatu, banyak yang ngomong Jawa. Waktu saya sebelum ceramah di masjid disuguhi makanan, lalu salah seorang pengurus bilang sama yang lain, "Ji, kene ji, mangan sik." Saya kaget. Ini di Malaysia tapi rasa Jawa kata saya. Ya. Tapi tidak usah kaget. Saya ke Thailand Selatan, ke Patani, di sana pun mereka cakap Jawi. Cakap Jawi, bahasa Jawa. Jawa itu memang terkenal dari dulu. Tahun 1750 di Mekah itu sudah ada Persatuan Pelajar Jawa. Kalau sekarang disebutnya PPI, Persatuan Pelajar apa namanya? Indonesia. Yang menarik itu tahun 1750, jauh sebelum Syekh Nawawi ke Mekah, Ketua Persatuan Pelajar Jawa, ketuanya namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Ketuanya malah orang Thailand. Anggotanya Syekh Abdus Somad Al-Banjari, Al-Falimbani. Kemudian anggotanya lagi Syekh Arsyad Al-Banjari. Anggotanya lagi ada dari Sulawesi, asal mau tahu, namanya Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Bugis. Pohuwatu belum berdiri, belum. Pohuwatu belum berdiri, Gorontalo belum berdiri. Ajib. Namanya Persatuan Pelajar Jawa. Ketuanya orang Thailand. Karena dulu Thailand, Filipina, Sumatera, Malaysia, Singapura, apalagi Jawa, Bima dipanggilnya di sana Jawa. Jadi kalau orang datang
dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dari Filipina, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Bima, dari NTB, dari manapun, ketika datang ke Mekah mereka ditanya, min aina antum, dari mana anda? Mereka menjawab, Jawa. Nahna min Jawa, kami dari Jawa. Kalau bilang Pohuwatu, nggak dikenal Pohuwatu belum. Gorontalo belum ada zaman itu. Nah, saudara-saudara, malam ini saya gembira, saya hadir di sini diundang oleh putra-putra guru saya. Hampir 3 tahun lalu saya kemari masih bertemu dengan Al-Maghfurlah Kiai Abdul Ghafir Nawawi. Masih bertemu dengan Al-Maghfurlah Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Saya mampir di sana, mampir di sini. Masya Allah, saya dengar beliau-beliau sudah menemui intakala ila rahmatillah, ya. Sudah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya gembira putra-putranya melanjutkan beliau, Gus Dikian maupun Gus Anik, alhamdulillah. Malam hari ini saya hadir Pak Bupati, ya, dan juga para sesepuh di sini dalam rangka harlah pondok pesantren ini yang ternyata umurnya tadi saya baru tahu dari Pak Syarif lebih tua dari kabupaten ini. Itu sama dengan Indonesia, maaf, sama dengan Nahdlatul Ulama lebih tua dari Indonesia. Karena NU didirikan tahun 1926 dan Indonesia baru didirikan tahun 1945. Pantas kalau Indonesia perhatian sama NU. Kalau nggak perhatian malah kurang pantas. Betul. Pantas kalau Kabupaten Pohuwatu perhatian dengan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Iya. Iya. Kalau tidak perhatian malah kurang pantas. Saudara-saudara, karena pondok pesantren itu sesungguhnya adalah cikal bakal berdirinya NU. Kalau kita baca sejarah, itu NU didirikan oleh ulama-ulama pesantren yang gelisah melihat kondisi bangsa. Karena penjajahan luar biasa, kebetulan para pendiri pesantren ini rata-rata dulu belajarnya di Mekah dengan seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Saya bersyukur, saya merasa terhormat karena kebetulan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kakak dari kakek saya. Syekh Nawawi putra pertama, kakek saya putra terakhir. Kakek saya namanya Abdullah bin Umar, Syekh Nawawi namanya Nawawi bin Umar. Saya tidak tahu kok kakeknya Gus Anik dan Gus Dikian itu namanya Nawawi juga ya. Ya kan, Abdul Ghafur Nawawi, Abdul Ghafir Nawawi. Nama Nawawi itu luar biasa. Aslinya sih Nawawi itu ulama dari Syria, penulis kitab Riyadus Shalihin. Kitab Riyadus Sahibil Mu'allafat allati sarat bihar rukban washtaharat ila aqasil buldan. Begitu penulis kitab Syiar A'lamin Nubala memberikan terjemah terhadap Imam Nawawi. Kitab karangannya sampai di mana-mana, termasuk saya yakin sampai di Pohuwatu ini. Di sini insya Allah para kiai, para ustadz pernah membaca kitab Riyadus Shalihin, betul ya? Nah ini namanya Imam Nawawi. Dan santri-santri di pesantren biasanya baca kitab Arba'in Nawawi. Nah itu namanya Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi. Buyut saya namanya Kiai Umar, kakeknya Syekh Nawawi, itu pengen punya anak kayak Imam Nawawi. Maka anaknya dikasih nama Nawawi. Orangnya kecil Syekh Nawawi itu.
Umumnya orang Indonesia kan kecil ya kan. Ya kayak beliau inilah kecil katanya. Iya. Bukan kayak orang Arab yang tinggi besar. Maka kata Snook Hogronya dalam kitabnya Safhat min Tarikh Makkah, Snook Hogronya kita tahu kan, dia bilang wal Arabul ladzi la ya'rifunahu rubama la yahtarimunah. Orang Arab yang tak kenal Syekh Nawawi tak menghormati Syekh Nawawi karena kecil orangnya, Pak. Tapi orang yang sudah tahu siapa Syekh Nawawi, yang mengarang banyak kitab, pasti cium tangan. Makanya Syekh Nawawi waktu ke Mesir, ketika diminta membawa kitab Marah Labid, Tafsir Munir, orang Mesir salah cium tangan. Yang dicium tangannya muridnya, namanya Syekh Arsyad At-Tawil, kuburannya di Manado. Muridnya Syekh Nawawi ada namanya Arsyad II, satu namanya Arsyad bin As'ad, karena tubuhnya tinggi dipanggil Arsyad Tawil karena tinggi. Yang satu namanya Arsyad bin As'ad Alwan, karena tubuhnya pendek dipanggil Arsyad Qasir. Waktu ke Mesir, orang Mesir dikira yang alim itu ya Syekh Arsyad, karena badannya tinggi besar, diciumi tangannya. Ternyata yang ngarang kitab yang kecil kayak Pak Asisten ini. Subhanallah. Nah, murid-murid Syekh Nawawi inilah saudara-saudara yang kemudian gelisah mendirikan NU. Tujuannya apa? Satu, untuk menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena punya tanggung jawab keagamaan. Tanggung jawab keagamaan bahasa Arabnya mas'uliyah diniyah. Apa namanya? Mas'uliyah diniyah. Bagaimana ini faham Ahlus Sunnah itu nyebar. Yang kedua, NU didirikan oleh ulama-ulama pesantren itu karena punya tanggung jawab kebangsaan. Tanggung jawab kebangsaan bahasa Arabnya mas'uliyah wataniyah. Apa namanya? Mas'uliyah wataniyah. Karena cinta sama bangsa, bagaimana nih bangsa yang dijajah supaya merdeka, mendirikan organisasi untuk bikin persatuan ulama. Sampai timbullah tadi ungkapan yang disampaikan oleh Pak Asisten, hubbul watan minal iman. Jangan salah ngomong Pak Asisten. Ada orang Jawa bilang bukan hubbul watan, hubbul wadon. Pak Asisten untung tak tahu wadon, tidak tahu. Tak tahu ya? Jangan dikasih tahu, bahaya kan. Bukan hubbul watan, tapi bacanya hubbul wadon. Waduh, hubbul wadon. Wadon itu perempuan, Pak Asisten. Saudara-saudara, kenapa pendiri NU ini kok mendirikan NU untuk dua tanggung jawab tadi? Karena mereka mengikuti pemikiran gurunya, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi, alhamdulillah, tadi saya baru memberi ijazah yang sifatnya umum pada jamaah, ya, baca wiridan, baca salawat simtud durar, sama ratib al-haddad. Pada beberapa masyayikh asatid, ya kiai-kiai, saya kasih ijazah kitab yang saya tulis. Saya baru selesai menulis kitab 3 kitab. Yang pertama saya tulis kitab namanya Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutafaqqihi jahlu. Ini praktek-praktek fatwa di Indonesia yang dikeluarkan oleh MUI, NU Muhammadiyah dan para kiai-kiai. Ada hikmahnya Pak Asisten, Pak Waka. Jadi selama pandemi saya nulis kitab. Ya, saya malu sama murid-murid saya ini. Ini beliau ini saya nganter ini ke Maroko, ini saya nganter Gusanik ini. Nah, saya malu masa punya murid ada yang di Maroko, di Mesir, saya nggak ngarang kitab, saya ngarang kitab. Saya tulis, walaupun saya alumni Jawa, saya tak pernah sekolah di Arab. Saya tulis kitab, tapi saya tulis pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Walaupun bahasa Arab saya
Ya, tak sebagus bahasa Arab beliau, tapi nggak apa-apa. Sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu pasti bawa rata-rata bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Ngomongnya salah, yang dengar paham. Itu yang penting. Kita ngomong salah, yang penting yang dengar paham. Itu namanya bahasa Arab apa? Salah paham. Kalau tidak percaya, itu banyak jamaah haji Indonesia pergi haji, begitu keluar dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ditawari kerudung. Kata orang Arab yang jualan, yang dagang, Siti Rahmah, khamsa real. Dilihatnya, oh khamsa, 5. Dia mau tawar 2 real, dia cari bahasa Arabnya 2 real, nggak ketemu, Pak. Dia ingat sholat subuh, tuan, rakaat ini. Dia bilang rakaat ini. Maksudnya riala ini, dia bilang berapa? Rakaat ini. Untung yang jual paham, dia jawab fardha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini namanya bahasa Arab salah paham. Ya Allah, saya ini tadi malam pulang lelah sekali, malam Maulid. Lalu jam 3 saya sudah berangkat ke bandara. Gorontalo ke sini jauh, saya tadi agak masuk angin. Tapi gara-gara melihat wajah-wajah bahasa Arabnya salah paham, jadi saya masih sedikit terhibur ini. Alhamdulillah, tak apa. Saudara-saudara, saya tulis kitab. Yang pertama Al-Fatwa. Ini memang buat para asatid bagaimana kalau menjawab hukum atau berfatwa. Yang kedua saya tulis kitab namanya Diqqatul Qannas fi fahmi kalam Imam Asy-Syafi'i anna al-ahkama la tu'khadhu illa min nas aw hamlin 'alan nas. Yang paling terakhir ini yang masih baru keluar dari open ya. Saya tulis kitab, alhamdulillah Gus Hanik membantu saya untuk ya ngerapiin dikit kalau yang keliru ketik. Saya kasih nama kitab ini Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Saya menjelaskan tentang Syekh Nawawi kakek saya, hayatuhu wa asruhu, bagaimana beliau hidup, bagaimana masanya, siapa guru-gurunya, siapa sahabat-sahabatnya, siapa murid-muridnya, apa saja kitab-kitabnya, apa saja pengaruhnya buat generasi Indonesia. Saya bikin nazam pertama 50 bait. Nazamnya Bahar Rajas. Saya kasih nama nazamnya Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah. Ini nazam tentang nazam Syekh Nawawi dan tentang kekhususan NU. Saya ijazahkan nanti buat santri Salafiyah Syafiyah agar dihafalkan. Jadi dia nanti kalau ditanya NU bagaimana, dia bisa jelasin. Syekh Nawawi bagaimana, dia bisa hafalin. Saya bikin nazam, tapi saya kasih penjelasan. Alhamdulillah ada 250 halaman. Hah? Oh, boleh. Ini kitabnya ini. Nah, ini kitabnya. Nah, ini dicetak. Saya katakan begini, kata saya, ini potongannya, kalau saya baca semua 50 lama waktunya. Wa min kibari ulama'il jawi at-tanariyul asli thumma as-sawi. Wa min kibari ulama'il jawi, di antara ulama Jawa terbesar yang pernah ada di Indonesia. Bahkan sampai sekarang nampaknya belum ada lagi. At-Tanariyul asli, kata saya, adalah seorang ulama yang berasal dari desa Tanara. Kampung kakek saya Tanara. Tsummas Sawi, yang tanahnya kalau musim kemarau panas, meletek. Macam Banurejo. Kalau musim kemarau panas ini kan, sama berarti. Keras, meletek, itu bahasa Arabnya as-sawi. Al-Bantani thumma al-Andunisi
Syaikhal Hijazi sammahul unasi, asalnya dari Banten, thummal Andunisi, kemudian dari Indonesia. Syaikhal Hijaz sammahul unasi, orang memanggilnya sebagai Syaikhul Hijaz. Ada yang menyebutnya Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama di Hijaz. Orang Jawa tapi jadi guru-gurunya ulama di Mekah. Ajib. Fahadihi dirasatun syakhsiyah lin-Nawawi sahibil karamah. Kitab ini adalah kitab menceritakan tentang dirasah syakhsiyah, biografi seseorang yang bernama Syekh Nawawi sahibil karamah. Syekh Nawawi kecilnya sama kayak santri Salafiyah Syafi'iyah, mulai mondok umur 9 tahun. Jadi kalau santri Salafiyah umur berapa mulai mondok di sini? Kelas 6. Berarti Anda termasuk lambat. Kalau kelas 6 12 tahun kan? Syekh Nawawi mondok umur 9 tahun. 9 tahun mesantren. Dengan siapa? Dengan uaknya. Namanya Syekh Sahal. Belajarlah, menghafalkan matan-matan itu, Jurumiyah dan lain sebagainya. Lalu kemudian berangkat lagi dari Banten, di Serang, di Lopang, belajar ke Purwakarta. Gurunya yang kedua namanya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf dari Sunda, Purwakarta. Syekh Nawawi punya guru dua namanya Yusuf, satu dari Sunda, satu dari Mesir. Maka saya bilang dalam kitab ini, dalam syair yang saya buat, wa Yusuful awwalu Sundawiyu wa Sumbula waini wadha Misriyu. Yusuf yang pertama gurunya Syekh Nawawi Sundawiyu, dari Sunda. Untung bukan Gorontalo, susah saya cari syairnya itu. Apalagi Pohowatu, saya bingung cari kalimatnya itu. Sundawiyu. Wasumbulawaini yang kedua Syekh Yusuf As-Sumbulawaini wadha Misriyu, ini dari Mesir. Syekh Nawawi berangkat tuh. Kira-kira umur 15 tahun pulang. Diajak pergi haji. Dulu Banten itu daerah yang awal-awal dapat kiriman ulama dari Mekah. Ada ceritanya, saya ceritakan dalam kitab ini. Kalau dulu Malaka Aceh, karena duluan Maulana Malik, apa namanya, Sultan siapa itu, Malik siapa namanya, Malikus Saleh. Kalau Jawa belakangan, yang duluan dapat ulama dari Mekah itu Banten 1640. Makanya orang Banten sudah mulai ngaji kitab besar. Syekh Nawawi umur 15 tahun berangkat ke Mekah. Masya Allah. Pulang 3 tahun, berangkat lagi ke Mekah. Sampai ketika umurnya 43-45 baru beliau menulis kitab. Jadi ketika mengarang kitab sudah alim. Nah, tapi Syekh Nawawi walaupun tinggal di Mekah, beliau tak pernah lupa dengan negerinya. Dulu memang belum disebut Indonesia, Pak. Disebutnya apa tadi? Jawa. Syekh Nawawi kata Snok Hogronya paling benci dengan penjajah. Maka beliau jelas-jelas tak suka dengan penjajah. Rupanya kecintaannya pada agama, kecintaannya pada negara nurun pada murid-muridnya. Murid-murid Syekh Nawawi banyak yang berjuang secara langsung maupun yang mendirikan madrasah pesantren maupun yang mengarang kitab. Kalau yang mengarang kitab yang terkenal namanya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Maka saya katakan Syekhus syuyukhi lil'adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syekh Nawawi adalah Syekhus syuyukh, gurunya para guru, lil'adidil kurama, bagi orang-orang mulia, yabruzu ba'dahu kibarul ulama, yang sesudah Syekh Nawawi
akhirnya muncullah ulama-ulama besar. Nah ini namanya saya cerita sanad. Gus Sanik minta saya ngasih sanad karena orang supaya tahu. Pak Asisten, Pak Camat, Pak Waka, kalau NU itu sanadnya jelas. Gurunya siapa, pemikirannya apa. Insya Allah orang NU, ulama NU tidak akan pernah memberontak kepada NKRI selamanya, insya Allah. Ya. Kenapa NU tak akan pernah memberontak kepada NKRI? Lah karena NKRI rumahnya dia yang bangun, kenapa kudu diberontak? Logikanya kalau NKRI itu rumah kita, rumahnya orang NU, karena ulama NU sebagai pejuang pendiri NKRI, masa orang yang membangun rumah akan merobohkan rumah itu? Tidak akan pernah. NU punya tanggung jawab menjaga keseimbangan kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia ini. Ibarat rumah kalau bocor dibenerin tuh NU, Pak. Dari mana pemikiran ini? Ya dari guru-guru tadi, itu namanya sanad. Namanya apa namanya? Sanad. Kita harus tahu. Bapak-bapak ini para wali santri, bapak-bapak para wali santri ini nggak salah kalau mesantrenin anak di pesantren salafiyah syafi'iyah ini. Nggak salah. Atau di pesantren-pesantren yang tadi disebutkan itu. Nggak salah. Kenapa? Karena pesantren salafiyah syafi'iyah ini maupun pesantren-pesantren yang tadi disebutkan segorontalo, insya Allah madhabnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin. Nah kalau ini insya Allah aman. Pemikirannya moderat, seimbang dalam beragama, adil dalam bersikap, tasamuh, toleran kepada sesama, itu NU, Pak. Karena ahlus sunnah ya intinya itu. Maka saya sebut dalam syair saya, wa nasyaru minhaja ahli sunnah tab'an li nahjil mustafa wa sahabah wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma'li ma yuqalu. Alangkah indahnya Nahdlatul Ulama yang menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Apa intinya ahlus sunnah wal jamaah itu yang disebarkan oleh NU dan pesantren-pesantren NU? Intinya satu, tawassutun, bersikap moderat. NU tidak akan pernah berdakwah dengan kekerasan. Itu satu. NU tidak akan pernah melakukan gerakan radikalisme dan terorisme. Mujaniban ta'nifan au tatarrufa, musahiban takriman au talattufa. Anti radikalisme, anti terorisme, pantang, Pak. Enggak ada orang NU itu dakwah pada orang yang ahli maksiat. Misalnya ada orang belum sholat atau masih mabuk, rumahnya dibakar, NU nggak akan begitu. NU tahu kalau yang namanya urusan nutup tempat maksiat itu urusannya Satpol PP. Betul ya Pak ya? Iya. Banser urusannya bukan nutup tempat maksiat, bukan. Banser urusannya nemenin kiai ceramah, kalau kiainya pegel dipijitin. Nah itu banser itu banser. Nah iya. Tapi banser kalau dimintain tolong oleh pemerintah bantu longsor segala macam, insya Allah siap. Siap. Nah, saya percaya banser, Pak. Banser ini luar biasa. Ini sakti-sakti, Pak. Nggak mempan ini, Pak. Lo bener. Kelemahannya cuma satu, kalau lapar gampang masuk angin gitu aja dia banser gitu. Ini luar biasa banser. Ya. Itulah yang disebut tawassut moderat.
Kenapa ulama NU moderat? Ya karena ulama NU tadi ilmunya jelas sanadnya, ngajinya banyak bacaannya. Orang moderat tidak kaku, tidak kasar, tidak keras itu syaratnya harus banyak ilmu. Kullama zdadal mar'u minal ilmi kullama zdada minal wasatiyah. Orang kalau ilmunya tambah banyak, insya Allah tambah moderat. Fabi qadri naqsihi minal ilmi atau fabi qadri bu'dihi minal ilmi fabi qadri naqsihi minal wasatiyah. Orang kalau ilmunya kurang tambah jauh dari moderat. Makanya coba lihat ulama NU, tenang santai. Karena bacaannya banyak, nggak kagetan, Pak. Nggak dikit-dikit itu aliran sesat, enggak. Kenapa? Bacaannya banyak. Saya bersyukur, walaupun saya ini santri pesantren sama seperti santri salafiyah, sama. Tapi saya bersyukur punya guru saya itu moderat, ilmunya luas. Guru saya namanya Ki Sahal Mahfud, Rais Am PBNU pada masanya. Ketua Umum MUI pada masanya. Wajahnya wajah deso, tapi pemikirannya internasional. Guru saya kitabnya lebih banyak dari saya. Beliau ngarang kitab dari umur 25 tahun sudah alim. Masih mondok di sarang sudah murasalah dengan Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani kagum dengan guru saya. Guru saya masih muda. Hadha Sahal Mahfud, hadha syabab, aywa syabab, kata Mbah Zubair. Masya Allah, umur 25 tahun sudah alim. Bacaannya luas, Pak. Lah karenanya moderat, nggak kagetan. Nah, kenapa demikian? Karena kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ar-rajulu, seseorang itu, idza tasa'a ilmuhu, jika ilmunya luas, wa fikruhu, pemikirannya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruhu, dadanya luas. Apa maknanya dadanya luas? Dadanya luas itu maknanya bijaksana. Orang moderat, orang ilmunya luas, itu pasti bijaksana. Orang bijaksana, wa qalla ingkaruhu 'alan nas, sedikit dia akan ingkar kepada sesama manusia. Ngerti dia. Oh, itu mata Bapak Maliki. Oh ya, enggak apa-apa. Sependek saya banyak keliling dunia, saya dengar lagu-lagu dengan daerah masing-masing, dan dari situ saya merasa, oh alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Saya menjadi saksi bagaimana agama Islam ini diterima di seluruh dunia. Dengan madhab yang berbeda, madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi secara umum Islam diterima. Budayanya boleh beda. Maka tadi saya dengerin santri Syafi'iyah ini baca sholawat, lagunya lagu Jawa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Gak usah heran kalau nanti satu saat Anda datang ke satu daerah selawatannya lagunya Sunda. Kalau main ke Tasik, main ke Bandung, main ke Garut, Anda nggak akan temukan selawat lagu begitu tadi, nggak. Sebab itu yang baca pasti orang Jawa yang tadi itu. Bejo, selamat. Di Sunda, cecep, kosasi. Itu selawatannya lain.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini Ujang yang selawatan begini. Iya. Kalau Anda nanti datang ke Padang, itu selawat lagunya jadi ayam delape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu Padang. Waktu saya ke Cina tahun 2015. Lu serius loh, ini gak percaya. Tahun 2015 saya ke Cina, saya punya sahabat namanya Dr. Abu Bakar. Dia S1, S2 dari Pakistan, ambil kuliah syariah dari Islamabad. Lalu dia ambil doktor dari Amerika, ambil bisnis. Ini kiai tapi kaya Pak, Masya Allah. Kiai tapi kaya, karena dia kiai tapi doktornya bisnis. Saya diajak main keliling Cina Tengah. Setiap saya datang ke satu kota, saya diperkenalkan sahabatnya, orang paling kaya di situ. Kalau di Cina, yang paling kaya orang Islam. Kalau di Indonesia, yang paling kaya orang Cina. Dibalik ya. Benar. Nah, saya mau cerita bukan masalah kaya miskinnya. Di situ saya tahu kearifan lokal. Ternyata orang Cina itu adzan saja langgamnya Cina. Pas sholat Jumat, saya dengar adzan Cina. Seumur hidup tak akan saya lupakan itu adzan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik. Saya mau ketawa takut kualat Pak. Di masjid Cina itu, Masya Allah. Saya langsung membayang, ini orang Cina kalau baca sholawat pasti lagunya lagu Jet Li, kata saya. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik, klung klung klung, ya Rasul salam alaik, klung klung klung. Masya Allah. Lah iya, kalau kita ini pikniknya jauhan, jadi wawasan luasan Pak. Jadi nggak kagetan gitu. Insya Allah akhir November saya berangkat ke Pakistan. Moga-moga saya dapat oleh-oleh selawat Pakistan. Tapi saya sudah bayang, Pakistan, India itu satu budaya. Bayangan saya di India atau di Pakistan kalau selawatan pasti lagunya Kucu-Kucu Hotahe. Saya sudah punya bayangan begitu Pak. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfatayaji. India semua orang sini banyak saudara-saudara.
Ini kalau orang NU dia ngedengar selawatan lagu India, lagu Jawa, lagu Pakistan, lagu mana tak heran. Sebab itu urusan budaya. Al-ibrah bil jauhar lal madhar. Begitu saya sebut dalam kitab saya Al-Fatwa. Munculnya kelompok yang cara berpikirnya kaku, tekstualis, radikalis, dikit-dikit orang dibilang sesat, dikit-dikit orang dibilang kafir. Itu karena tadi mereka yang diambil adalah cuman kulit dan casing. Adamul fasli bainal madhar wal jauhar. Karena mereka tak bisa membedakan mana casing, mana kulit, mana isi. Saya mau tanya, yang penting isi apa kulit? Isi, walaupun dua-duanya penting. Tapi yang paling penting kalau boleh milih, isi. HP-nya bagus Pak. Nggak ada pulsa, nggak ada data. Kemana-mana cari wifi gratisan. Kartu mati nih. HP bagus tapi nggak punya pulsa, nggak punya data. Itu mirip itu orang tadi. Ya, makanya kalau orang NU tidak, orang NU bacaannya kuat, ngajinya kuat. Jadi nggak heran. Kata guru saya, orang nek ngajinya dalam kayak di pesantren gitu, dia ngelihat aliran-aliran baru, at-tayyaratu takfir, at-tayyaratu tabdi, aliran yang gampang mengkafirkan, aliran gampang ya menganggap orang sesat, dia nggak heran, dia nggak mau nerima. Guru saya jelas, guru saya adalah guru-guru Nahdlatul Ulama yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang kemarin sempat rame, sering disebut dengan Islam Nusantara, apapun namanya. Karena Islam Nusantara itu cuma untuk jual atau disampaikan ke luar negeri bahwa ini loh, yang dulu disebut Jawa, itu nama lainnya Nusantara. Jadi Jawa itu dulu Nusantara. Kadang-kadang disebut Juzur Al-Khabil Al-Malayu. Kadang-kadang disebut Juzur Al-Hindi Asy-Syarqiyah. Ini manggut-manggut paham enggak? Ini manggut-manggut paham apa enggak? Iya, jangan-jangan salah paham ya. Enggak apa-apa. Orang Indonesia, Pak, walaupun bahasa Arabnya kurang begitu bagus, di Mekah dihormati. Asli. Di Maroko dihormati. Saya ke Maroko pertama, ini sebelum Gus Anik berangkat, saya nemuin Menteri Agama Maroko 2013, nemuin ulama Maroko, sekjen Maroko. Waktu itu saya minta supaya NU dapat beasiswa lagi. Ketemu, ya sudah dikasih 10. Baik, saya di PBNU bagian seleksi. Saya bilang sama teman-teman PBNU, saya minta kuota luar Jawa. Berangkatlah ini orang Gorontalo, satu orang Aceh. Jadi kalau Gus Anik undang saya wajar, balas jasa ini, harus balas jasa sama saya. Balas jasa sama saya. Nah, saya yang dulu minta ke sana. Waktu saya bertemu dengan Aminul Am Majelis Ulama Maroko, namanya Dr. Syekh Yassam. Saya tidak tahu masih hidup apa tidak beliau. Sudah 8 tahun lalu. Beliau bilang begini. Kunna naral muslimina fi Indonesia salihin, muta'addibin, mutawadhi'in. Kami itu Tuhan, kata beliau. Kalau lihat orang Indonesia itu Masya Allah, soleh-soleh. 2, orang Indonesia itu selain soleh-soleh, muta'addibin, akhlaknya bagus-bagus. Yang ketiga, mutawadhi'in, orangnya tawadu. Tawadu tahu ya Pak ya? Artinya apa coba? Rendah hati. Kalau pakai dot, kalau pakai d, tawadu, tahu warna duit. Jangan salah, nanti ada bapak-bapak bilang, Masya Allah saya punya istri saya tawadu. Oh bagus Pak, bagus apanya? Tahu warna duit. Wong duit saya simpen di peci ketahuan. Itu namanya tawadu.
tahu warna duit. Kalau ini tawadhu dalam arti rendah hati. Saya bilang, kalau wa kaifa, dari mana kok Tuhan tahu orang Indonesia itu soleh-soleh? Wa dzalika kullama narahum wa naltaqi bihim hinama nahujju Makkah wal Madinah. Kami itu bisa menyimpulkan orang Indonesia soleh-soleh ketika kami ketemu orang Indonesia di Mekah dan Madinah. Orang Indonesia katanya, Masya Allah gimana enggak soleh. Sholat subuh di Mekah jam 5:04. Orang Indonesia jam 3 sudah di Masjidil Haram. Masya Allah. Benar. Kalau sedang haji umrah coba sudah di masjid itu. Walaupun nahan kencing di masjid. Waktu itu paman saya, Ki Ma'ruf Amin, paman saya, Ki Ma'ruf itu cucunya Syekh Nawawi, itu kakaknya ibu saya, ya Ki Ma'ruf, Pak Wapres, cerita pada saya, Zul, saya di Maroko itu lama Maroko nanya katanya, Kiai, itu orang Indonesia itu sholat subuh di Masjidil Haram jam 5, jam 3 sudah di masjid. Bagaimana mereka sholat subuhnya di Pohuwatu itu Pak? Bagaimana mereka sholat subuhnya di Gorontalo, sholat subuhnya di Indonesia? Kata Pak Kiai Ma'ruf, saya bilang dalam hati, belum tahu dia. Kalau orang Indonesia itu rata-rata hajinya haji tomat. Haji tomat kata orang Cirebon, orang Brebes, lungane tobat, balike kumat. Lungane tobat balike kumat. Oh kalau di Mekah rajin. Sebelum adzan sudah di masjid. Nah kebetulan memang adzan di Masjidil Haram itu indah saudara. Dulu waktu pertama kali saya haji tahun 2005 itu. Saya lihat orang kalau di Masjidil Haram Pak Asisten itu dengar adzan pasti nangis ya kan? Nangis. Karena memang muadzinnya suaranya enak. Pasti nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Teman saya alumni Medina cerita, Men, dia bilang ke saya, Men, ada apa Men? Kata saya. Kau tahu nggak Men, ini kenapa orang katanya yang sholat ngedengar adzan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi selalu nangis. Ya karena adzannya enak kata saya. Bukan begitu. Kau tahu nggak kenapa adzannya enak? Wah kalau itu nggak tahu. Muadzinnya pilihan. Muadzin Pak Asisten di Masjidil Haram itu pilihan. Gajinya asal tahu sebulan 50 juta Pak. Makanya adzannya penuh penghayatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang begini 50 juta Pak. Beda dengan muadzin di Pohuwatu. Di sini berapa muadzin gajinya Pak? Berapa gajinya di sini? Boleh dijawab asisten, boleh dijawab mantan bupati, boleh. Iya. Iya. Nah, ada di negeri kita jujur saja belum bisa digaji kan. Paling hebat di Jakarta itu muadzin paling hebat 3 juta. Saya yakin kalau di kampung-kampung ini 300.000 kali. Makanya adanya bukan penuh penghayatan tapi penuh pengharapan. Namanya harap-harap cemas. Bainal khauf war raja. Nah, jadi orang Indonesia ini saudara-saudara biar bagaimana di luar negeri itu dihormati.
Saya alhamdulillah sudah keliling hampir 30 negara. Saya hitung 29 negara. Insya Allah kalau saya jadi ke Pakistan akhir nanti November jadi 30. Semua benua illa Amerika. Ya, saya sudah ke Australia. Saya diundang sahabat saya Dr. Salim Ulwan menghadiri Maulid Nabi di Sydney dan seminar. Tidak banyak yang hadir di Sydney Maulid itu hanya 7.000 orang. Masya Allah, betul. Dia buat acara Maulid di stadion, rapi Pak. Di sana kursinya sudah tercatat, orang masuk sudah daftar, kursinya jelas. Kuehnya kebagian semua. Saya tak tahu di Salafiyah ini ada yang kebagian kue, ada yang tidak kebagian, wallahu alam. Ya. Nah, tapi sepanjang saya keliling dunia, saya ke Auckland. Auckland itu sebelah selatan Australia dan timur. Apa namanya? New Zealand, Selandia Baru. Saya bertemu dengan ya semacam MUI-nya sana. Ya, Eropa berkali-kali saya hadir. Itu semua kalau dia tahu dari mana, Indonesia, hormat. Apalagi tahu orang Indonesia, Masya Allah Indonesia. Kenapa? Akhlaknya bagus-bagus. Nah, saudara-saudara, kita ini sudah terkenal akhlaknya bagus. Tinggal kita menambah tadi bagaimana kita belajar dari ulama-ulama yang juga akhlaknya bagus, wawasannya bagus. Wawasannya luas itu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan belajar agama tidak ada sanadnya. Karena sekarang sudah mulai Pak Asisten, orang belajar agama bukan dari kiai, bukan dari madrasah, bukan dari pesantren, tapi minal YouTubi wa minal Googli abral interneti. Lewat apa namanya? Internet. Bahaya ini. Kalau belajar agama nggak ada sanad, bahaya. Kalau ada sanad, oh kita lihat kiainya. Kalau kiai-kiai NU tidak akan mengajarkan kekerasan, tidak akan. Jangankan kepada orang yang sesama muslim, sama orang yang non muslim pun kiai NU tak akan pernah mengajarkan permusuhan. Lah tapi kalau belajar agamanya bukan dari pesantren NU, saya tidak tanggung jawab. Jangankan pada non muslim, jangan-jangan pada sesama muslim pun dia menganggap sesama muslim musuh. Hanya karena beda kunut, selawatan dianggap sesat. Loh, kalau di kota-kota besar sudah mulai masuk. Saya tidak tahu kalau di Pohua tuh sudah masuk belum itu. Paham yang dikit-dikit bid'ah itu sudah masuk belum di sini? Belum ya? Alhamdulillah. Kalau di Gorontalo sudah masuk? Sudah banyak tuh Gorontalo. Nah, ini karena tadi belajarnya tidak jelas sanadnya. Kalau guru saya jelas. Dulu Mbah Arwani Kudus itu hafidh Quran, mursyid Thariqah Khalidiyah Naqsyabandiyah, besan guru saya Mbah Abdullah Salam. Orang alim besar Pak, hafal Quran. Hafal Quran beneran 30 juz di luar kepala. Sama kayak hadirin di sini nih kan, dari wajahnya rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Kepala di mana, Quran di mana. Nah itu yang namanya Mbah siapa tadi? Mbah Harwani. Tolong ingatkan, saya sudah mulai ngantuk saya. Itu Mbah Harwani pernah tahun 80, ini cerita nyai saya. Dari Kudus ke Jakarta naik mobil L300 Call Station. Supirnya itu rupanya ya setengah preman. Bawa kiai alim besar, mursyid, pakai udeng-udeng, duduknya di depan. Itu sepanjang jalan Kudus Jakarta dia menyetel tip, radio tip yang disetel bukan ngaji Quran, bukan Nasidaria, bukan Ummi Kulsum, tapi dangdut Terajana. Terajana. Tapi Mbah Arwani tidak marah. Beliau di depan sambil deras Quran senyum. Biasa saja.
Ini kalau bukan ulama NU nggak bisa begini. Kalau ulama NU maklumin aja, baru sampai situ tahunnya. Saya tahun 2018 ke Mesir bertemu Mufti Mesir, Syekh Syauqi Alam, untuk mengundang beliau ke Indonesia. Saya undang seminar. Habis itu saya ke Aqsa menemui Syekh Yusuf, Imam Masjidil Aqsa. Saya lewat Sinai Utara. 2 bulan sebelum saya ke Mesir, Sinai Utara itu ada masjid, orang sedang sholat Jumat dilempar bom molotov. Melempar bom molotov sambil takbir, Allahu Akbar. Keluarlah orang dari dalam masjid, keluar karena ada bom molotov, sampai di luar disambut dengan tembakan. Dor, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati 200 orang, saudara. Yang nembak Muslim, yang ditembak Muslim. Kenapa bisa begini? Karena yang nembak otaknya sudah dicuci oleh faham-faham radikal. Tatarruf, al-jama'at al-mutatarrifah. Yang menganggap orang kalau beda partai, beda faksi politik, halal darahnya. Memandang orang kalau beda faham, halal darahnya. Memandang kalau orang beda cara ibadah atau dianggap ahli maksiat, halal darahnya. Dan ini bahaya, saudara-saudara. Nah, inilah pentingnya makanya. Kalau pemerintah Pohuwatu nambah bantuan sama pesantren-pesantren, insya Allah tidak rugi, Pak. Ya karena ini yang jaga betul paham-pahamnya. Nah kalau tidak ada pesantren, terus siapa yang ngajari santri-santri ini berpaham moderat? Nah, kalau nanti diambil sama mereka itu, beda dikit halal darahnya. Kalau mereka itu kan menganggap mohon maaf, Pak polisi, Pak asisten, toghut. Toghut itu ya dianggapnya musuh, kan begitu kan? Di Tinombala ya Pak Kapolres ya? Masih Pak Rudi Sufradiri, masih Pak Rudi. Rudi Gajah. Ya. Itu cerita pada saya Rudi Gajah. Ya Allah, polisi dianggapnya toghut, pemerintah dianggapnya toghut, bahaya ini. Dicuci otaknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah para wali santri sudah tidak salah sekali lagi nitipin anak di pesantren sini as-salafiyah, asy-syafi'iyah atau pesantren-pesantren yang lain, yakni pesantren-pesantren yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Saya ingin sekali bicara panjang ya, tapi saya sudah mulai lelah. Insya Allah nanti lain waktu, lain kesempatan. Saya tidak terburu-buru karena saya besok pagi harus balik karena ada acara ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia. Saya harus hadiri. Tapi insya Allah silaturahim saya di tempat ini ya dalam rangka takziah yang terlambat atau terlewat ya, qadha takziah atas wafatnya Ki Abdul Ghafur dan juga atas wafatnya Ki Abdul Ghafir beberapa tahun yang lalu. Saya yakin insya Allah beliau keduanya muassis hadal ma'had, pendiri pesantren ini, telah menanamkan luar biasa satu tanaman namanya madrasah dan pesantren salafiyah syafi'iyah. Karena muridnya Syekh Nawawi itu kata saya, wa minhumu man assasal madrasata wa harrakal kifaha wal hurriyata. Muridnya Syekh Nawawi ada yang membangun madrasah, membangun pesantren. Ki Abdul Ghafur walaupun bukan murid langsung Syekh Nawawi, tapi muridnya Syekh Nawawi, beliau melanjutkan daripada jalannya beliau itu. Nah, dengan mendirikan pesantren, alhamdulillah anak kita jadi ngerti ngaji. Zaman Syekh Nawawi sudah ada pesantren tapi belum banyak. Syekh Nawawi menulis kitabnya dibaca di seluruh dunia. Paling banyak di Indonesia, terutama yang kecil-kecil, Safinah, betul ya? Sulam Safinah itu syarahnya namanya Kasyifatus Sajah. Riyadul Badi'ah disyarahi dengan At-Thimaril Yani'ah. Itu Riyadul Badi'ah disyarahi Thimaril Yani'ah, yang minta mensyarahi kakek saya, Abdullah. Kata kakek saya pada Syekh Nawawi, Kak, syarahilah ini Riyadul Badi'ah supaya para mubtadi bisa dibantu. Maka Syekh Nawawi dalam Muqaddimah Thimaril Yani'ah mengatakan,
iltamasani minni al-akh asy-syaqiq, telah meminta pada saya adik saya kandung agar saya mensyarahi Riyadul Badi'ah. Kitabnya dibaca di seluruh Indonesia dari ujung timur sampai barat. Masya Allah, tuh Syekh Nawawi. Setiap kiai baca kitab pasti baca Fatihah, betul-betul. Nah itu. Nah dilanjutkan murid-muridnya, ada yang nulis kitab. Syekh Mahfud Termas. Fatarmasi wal khalilu dzul athar wa asnawi man bihi jullu' tabar. Ya. Di antara muridnya adalah satu Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Asnawi. Dari mana Syekh Asnawi? Min caringina wa minal qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi. Dari Caringin, Banten. Dari Kudus, Jawa Tengah. Ada muridnya Syekh Nawawi lagi namanya Abdul Qadir dari Thailand, Patani. Siapa lagi muridnya? Banyak. Ya, di antaranya lagi wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum Abdus Sattari mambi Makkata yadum. Ada namanya Syekh Tahir bin Jamaluddin Singapura, Syekh Dawud Perak Malaysia, wa Arsyadun dan Syekh Arsyad Tawil yang di Manado kuburannya, pahlawan nasional, dan Syekh Arsyad Qasir, ya, wa Bakrun dan Mama Bakri Purwakarta. Kemudian Abdus Sattar, Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, muridnya orang India, guru-gurunya ulama musnid yang tinggal di Mekah. Banyak. Lalu pendiri NU dan Muhammadiyah muridnya Syekh Nawawi. Muhammadiyatun bidahlanan tasyar wa nahdhatun bihasyimin qadistahar. Muhammadiyatun, Muhammadiyah didirikan oleh Bidahlana. Siapa itu? Ahmad Dahlan. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihasyimin didirikan oleh siapa? Hasyim Asy'ari qadistahar. Kalau sampai ngaji saya baca kitab ini, kalau sehat sampai subuh nggak ada cerita, nggak ada berhentinya itu ceritanya asik. Tapi moga-moga wa fi hadzal qadri kifayah, dari apa yang saya sampaikan cukuplah mewakili rasa gembira saya bisa hadir pada acara Harlah Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ke-35 dan juga ijazah yang tadi sudah saya ijazahkan, termasuk untuk para masyayikh nama kitab itu. Moga-moga kita bisa melanjutkan para ulama perjuangannya, ya. Saya membayangkan bagaimana Ki Abdul Ghafir 36 tahun lalu mendirikan madrasah ini. Bagaimana Ki Abdul Ghafur dulu mendirikan madrasah ini keliling ini. Masya Allah, sekarang saja jalannya sudah bagus ya Pak ya. Dulu kayak apa ini? Kalau kata orang Jawa, tempat jin buang anak. Kata orang sana. Alhamdulillah, sekarang ini sudah jadi daerah santri. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.